Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab dengan dasar Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Saya akan bacakan untuk saudara. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Nah, kita akan memperhatikan terlebih dahulu kalimat pertama. Ya, kalimat pertama berbunyi begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, saya menggarisbawahi kata mendapat untung. Dalam bahasa Yunani itu disebut dengan kata kerdos. Kerdos itu mencari untung. Ya, yang diterjemahkan begitu. Nah, sebetulnya apa arti sebenarnya dari kerdos itu? Jadi kerdos pada mula pertama berarti orang yang bekerja untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan upah. Jadi kalau karyawan bekerja, maka pada akhir bulan ia berharap dapat upah. Kalau ada pebisnis, berdagang, berhasil menjual barang dagangannya, dia berharap akan mendapat keuntungan. Jadi kata kerdos itu pada mula pertamanya sesuatu yang netral, yang positif, yang tidak ada hal yang negatif di dalamnya. Kita juga mengalami itu. Kalau kita kerja di kantor, kita berusaha, berdagang, tentu kita berharap mendapat keuntungan. Lalu yang kedua dalam perkembangan selanjutnya, kata kerdos itu berarti orang yang orientasinya itu uang atau materi. Nah, di sini termuat pemahaman dengan cara yang seperti apapun dihalalkan. Ini yang di sini bisa berkata demi tujuan segala cara dihalalkan. Artinya kalau itu perlu menipu, melakukan manipulasi, kalau itu mendapat keuntungan akan dilakukan. Ya. Atau orang yang orientasinya materi, lalu mengabaikan kesehatan, kerja keras tetapi berakhir dengan tubuh yang menjadi tidak sehat. Atau begitu orientasinya kepada uang atau cuan yang berakhir dengan kehidupan keluarganya tidak sehat. Kurang waktu untuk istri dan anak. Lalu yang parah lagi adalah karena begitu sibuk dalam pekerjaan mencari untung itu, kemudian Tuhan dilupakan. Jadi kerdos itu punya dua pemahaman. Mula-mula berarti yang positif, orang yang bekerja mendapat gaji, orang yang dagang mendapat keuntungan, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kerdos itu merupakan orang yang orientasinya materi, lalu mengabaikan kesehatan, mengabaikan keluarga, mengabaikan Tuhan. Lalu segala cara bisa dipakai demi mendapat keuntungan. Nah, kita akan coba melihat berita dalam Alkitab. Ya, tentu di situ tidak disebutkan kerdos, tetapi kira-kira yang melakukan kerdos mencoba mendapat keuntungan dengan cara-cara seperti itu. Kita akan melihat yang pertama ada di dalam Markus pasal 14 ayat 10 sampai 11.
Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberi uang kepadanya. Kemudian Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi di sini kita melihat dia sudah 3,5 tahun tidur bersama, berjalan bersama, makan bersama dengan Yesus. Bahkan dia dipercaya sebagai orang yang memegang keuangan dari Yesus. Tetapi demi uang, dia tega menjual informasi penting mengenai Yesus kepada para imam dan orang Farisi. Nah, tindakan dari Yudas yang seperti ini bisa disebut dengan kerdos. Jadi demi uang, segala cara yang nista, yang tidak halal dilakukan. Memang pada akhirnya dia mendapat uang. Tetapi dengan catatan sejarah dia berkhianat kepada Yesus. Nah, kita memang tidak boleh sebagai orang percaya, kita tidak boleh terikat oleh materi seperti istilah kerdos tadi. Lalu masih ada hal lain lagi yang saya mau sampaikan kepada saudara. Matius pasal 19 ayat 21 sampai 22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari, ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Jadi dikisahkan bahwa ada seorang pemuda kaya, tetapi juga hidup rohani. Ya. Dia menjalani kebenaran firman Tuhan. Lalu dia bertanya, apa yang harus aku perbuat selain yang sudah aku lakukan? Lalu Yesus berkata, jual hartamu, lalu kamu ikut aku. Nah, ternyata anak muda itu sangat terikat oleh harta. Sehingga dia tidak bisa memenuhi apa yang Yesus sampaikan. Dia tidak menjadi pengikut Yesus. Dia tidak bisa meninggalkan hartanya yang banyak. Ini beda dengan sikap para rasul yang lain. Ketika Petrus, Yohanes ada di pantai sedang membersihkan jala dan perahu. Yesus berkata, mari ikut aku. Mereka langsung mengikut Yesus setelah urusan-urusan di kapal itu mereka selesaikan, kapal sudah dibersihkan, jala sudah yang koyak sudah ditambal, lalu mereka mengikut Yesus. Jadi memang Kerdos ini merupakan orang yang sedikit banyak terikat oleh harta. Lalu satu kisah lagi saya akan bacakan kepada saudara. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitar. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus, melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, sudah waras, yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat dirinya itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Jadi ini ada sebuah kisah di Gerasa. Ada seorang yang dirasuk setan, ada banyak setan yang merasuk. Ya. Hingga tidak bisa dirantai lagi karena rantai itu akan putus. Lalu ketika Yesus datang ke Gerasa, orang itu disembuhkan. Lalu setan-setan yang ada di dalam orang gila itu
merasuk para babi. Lalu babi itu terjun ke danau, mati. Nah, lalu penduduk Gerasa yang melihat bagaimana ada 2.000 babi mati. Mereka berpikir kalau Yesus ini lama di sini, bukan cuma babi, ada banyak harta kami yang bisa hilang. Itu sebabnya mereka mendesak Yesus untuk keluar dari Gerasa. Jadi di sini kita melihat bagi Yesus kesembuhan satu orang gila jauh lebih penting daripada nilai 2.000 babi. Tapi bagi orang Gerasa 2.000 babi jauh lebih penting dari satu orang gila. Nah di sini kita lihat kerdos itu keterikatan pada harta. Itu saja dulu hal yang saya sampaikan kepada saudara. Pak Gun, di dalam konteks pembahasan kita itu, kerdos itu istilah untuk orang yang berdagang. Dan mencari untung ya. Dan ini adalah sesuatu yang normal ya. Buat apa orang dagang tapi dia rugi begitu atau cuma balik modal begitu. Tapi ada keuntungan. Pak Gunawan, kalau di dalam perjanjian lama ini berarti kan soal perdagangan itu sudah terjadi di dalam perjanjian lama ya, berjual beli dan sebagainya. Berkaitan dengan mencari keuntungan, apakah ada persentase yang mereka kesepakati kira-kira berapa persen? Kan kita berbicara mencari keuntungan itu boleh, tetapi jangan sampai keuntungan itu kemudian merugikan orang lain tentu saja atau dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar. Ada patokan tidak untuk kita pada masa sekarang belajar tentang mencari untungnya itu persentasenya bagaimana begitu? Ini sudah melewati, ini boleh, ini tidak boleh. Kira-kira ada seperti itu tidak? Kalau detail seperti itu tidak ada. Alkitab tidak memberi kepada kita informasi mengenai keuntungan itu berapa, itu loh. Ya. Jadi memang lalu itu wilayah yang kita tentukan sendiri. Karena kalau kita sembarangan menaruh persentase keuntungan itu lebih dari wajar, juga konsumen tidak akan, kan ini dalam persaingan kan ada yang lebih murah. Mereka akan mencari kualitas sama tetapi harga lebih murah begitu. Jadi orang-orang yang berani terlalu tinggi menaruh harga juga punya risiko untuk tidak laku jualannya. Gitu. Tapi Alkitab tidak memberi tidak memberi kepada kita berapa persen. Tapi misalnya orang itu pinjam dari bank untuk modal, paling tidak kan mungkin kisarannya 3%. Nah kalau dia jual cuma 3%, dia hanya tidak dapat keuntungan apa-apa, hanya bayar bunga bank kan gitu. Jadi mesti lebih ya. Nah tapi berapa, apakah 10, apa 15, itu tergantung hukum ekonomi. Banyak barang harga akan turun, sedikit barang harga itu akan naik. Nah hukum ekonomi itu yang jalan. Iya, mencari keuntungan itu oke, tetapi yang penting adalah tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan dan tidak boleh kemudian menjadi seperti kita melihat kondisi orang ini perlu sekali kemudian kita berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya begitu. Mungkin hal itu yang harus dihindari ya. Ya betul. Jadi kita tidak boleh di tengah-tengah kebutuhan masyarakat, kita menimbun. Ya. Kalau masyarakat memang membutuhkan minyak, masyarakat membutuhkan beras, kita boleh jual lebih daripada harga pokok yang kita tapi jangan ditimbun. Hingga kemudian itu ada kesulitan, lalu kita mungkin berharap dapat cuan, dapat untung yang lebih besar. Tapi saya kira penimbunan dan semacam itu enggak benar gitu.
Berarti kalau kasus yang kemarin terjadi ketika kita ada di dalam situasi pandemi, kemudian ada pedagang-pedagang yang kemudian menimbun masker, menimbun hand sanitizer, dan sebagainya, harusnya orang Kristen nggak boleh seperti itu ya. Iya. Tidak melihat, tidak mumpung, aji mumpung begitu. Iya. Jadi memang bagi pedagang kalau ditimbun lalu itu pasokan di pasar itu sedikit, harga pasti naik. Berapapun kan kalau masker dan sebagainya itu kan sebuah kebutuhan yang sebuah kebutuhan yang sangat penting gitu. Itu berkaitan dengan kesehatan atau nyawa. Jadi orang akan beli, tetapi kita tidak boleh seperti itu. Artinya lebih baik kita untungnya itu tidak sebesar dengan menimbun, tetapi kita sudah berlaku adil kepada konsumen. Itu. Jadi saya pikir Alkitab tidak memberi patokan berapa persen, tetapi mungkin yang kita menimbul hingga barang itu menjadi langka, itu jangan. Dia menyimpan untuk dijual lagi, tetapi dengan harga yang wajar, itu sesuatu yang masih diperbolehkan begitu ya. Bukan berarti menimbun dalam arti kemudian nanti kalau harga tinggi dia dapat keuntungan lebih banyak, bukan motivasi seperti itu ya. Iya, jadi kalau misalnya pabrik itu berkata ini bulan depan harga akan naik, kalau kamu mau beli lebih banyak silahkan, ini masih harga lama. Nah itu sesuatu yang gak apa-apa gitu loh. Tapi ketika ada kebutuhan mendesak dari rakyat, khususnya mengenai sembako atau hal-hal yang tadi masker dan sebagainya di waktu pandemi, saya pikir janganlah itu. Keuntungan banyak tetapi dengan cara-cara seperti itu nilai-nilai Kristiani kurang nampak gitu. Jadi jangan sampai money oriented gitu. Tadi mengenai situasi pandemi itu cuma sekedar contoh, Yeah. tetapi pengaplikasiannya di dalam jual beli atau di dalam perdagangan, di dalam kasus yang berbeda, tetap kita harus pakai patokan itu ya Pak Gunawan ya. Yeah. Jangan sampai kita merugikan orang lain dan kemudian kita berusaha untuk mendapatkan keuntungan buat kita sebanyak-banyaknya, tetapi ada banyak orang yang menjadi korban. Kira-kira seperti itu ya. Kan menimbun itu dalam arti gini, menimbun dan menyimpan lebih banyak barang itu dua hal yang beda. Jadi ketika harga dari pabrik itu lebih murah, kita beli lebih banyak, kan itu sesuatu yang logis ya. Jadi menyimpan barang lebih banyak karena mereka kasih korting, kalau bulan ini beli tak kasihin. Nah, lalu kalau yang punya modal akan beri lebih banyak. Itu tidak menjadi masalah. Gitu. Ya. Nah kalau gitu kita sekarang lanjutkan dengan hal yang kedua. Yakobus 4 ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hari esok itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Yang bisa kita ketahui adalah sekarang, masa kini. Itu sebabnya judulnya adalah hal yang kedua, maksimalkan hari ini. Jadi kerja keras, etos kerja yang kuat itu sesuatu yang dibutuhkan. Gitu ya. Tetapi dengan catatan jangan sampai itu kemudian menghancurkan kesehatan kita, lalu membuat kita tidak ada waktu untuk keluarga dan Tuhan, ya tentunya. Nah, tetapi juga bagaimana kita bekerja secara bijaksana, bukan saja kerja keras, tapi secara bijaksana, itu juga penting. Itu memakai akal, hikmat dari Tuhan. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris ada istilah work hard, work smart. Kerja keras dan kerja yang cerdas begitu. Jadi dua hal ini mesti jalan sama-sama.
Nah, kalau cuma kerja keras, maaf, buruh atau kuli bangunan kan kerja dari pagi sampai sore. Tapi mereka tidak work smart. Nah, bagaimana kerja keras disertai dengan hikmat, kan gitu. Nah, saya akan coba bacakan kepada saudara Lukas 12 ayat 16 sampai 18. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu kataku, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barangku. Nah, ini adalah orang yang kerja keras dan bijaksana. Ya. Dia karena kerja kerasnya, maka tanahnya itu menghasilkan panen yang banyak dan kemudian dia bisa beli tanah lagi hingga tanahnya itu luas, hasilnya berlimpah-limpah. Lalu kemudian hal yang kedua adalah ketika hasilnya berlimpah-limpah, dia membuat gudang yang lebih besar untuk menampung gandum jelai yang dipanen. Jadi di sini kita melihat orang kaya ini memang ada kerja kerasnya, ada cerdasnya hingga dapat mengelola aset yang ada hingga menghasilkan yang berlipat kali ganda. Ya. Ini hal yang pertama. Nah, lalu kita lihat hal yang kedua. Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan dan untuk siapa itu nanti. Demikian jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Nah, hal yang pertama dia dalam bisnis oke, sukses. Nah, tapi dalam hal rohani ini, dia mengabaikan Tuhan, dia tidak menyembah Tuhan, hingga kemudian Tuhan berkata, hai orang bodoh. Tadi saya katakan, dia cerdas, dia kerja keras. Benar, tapi hal yang kedua, di hadapan Tuhan dia bodoh. Bukan di dalam mencari uang, tetapi karena mencari uang sampai tidak ada waktu untuk Tuhan. Itu kesalahannya. Nah, itu yang tidak boleh kita lupakan akan hal ini. Kerja keras, kerja cerdas, lalu hasilnya banyak. Tapi kita tidak boleh melupakan aspek Tuhan. Ya. Jangan sampai kita nyari materi sampai Tuhan yang memberi kita hidup tidak kita pedulikan. Nah, kesalahan orang ini adalah dia tidak memikirkan bahwa jiwanya itu kalau malam hari ini diambil, mau kemana gitu. Dia tidak pernah mikir itu. Dia tidak pernah memikirkan, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana hari ini, masa sekarang, aku ngumpulin banyak harta. Tapi Tuhan berkata, apa arti hartamu yang banyak kalau nyawamu itu terhilang? Ini menjadi peringatan buat kita semua supaya betapapun sibuknya kita, mesti ada waktu untuk Tuhan. Bukan menyisakan waktu, tapi menyisihkan. Itu dua hal yang beda. Menyisakan itu sama dengan misalnya dalam sebuah keluarga ada 5 orang, ada 1 yang belum datang. Lalu semua makan semaunya. Lalu kemudian sisanya itu untuk yang akan datang, yang terlambat datang.
Itu menyisakan. Tapi menyisihkan itu sebelum saudaranya itu datang ke rumah. Sudah disisihkan dulu. Nah, Tuhan, saya berharap bukan menerima sisa-sisa waktu kita. Tapi waktu yang kita sisihkan. Ya. Masih ada satu hal lagi yang akan kita bicarakan dalam kaitan ini. Ini ada di dalam Kejadian pasal 41 ayat 34 sampai 36. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yaitu menempatkan penilai-penilai atas negeri ini. Dan dalam 7 tahun kelimpahan memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang itu. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Nah, ini kisah mengenai Mesir ya. Firaun mendapat mimpi mengenai masa depan perekonomian, masa depan Mesir. Lalu Yusuf mampu menjabarkan, menjelaskan apa arti mimpi. Dia berkata, itu berarti akan ada 7 tahun masa kelimpahan di mana panen akan luar biasa hasilnya. Tapi setelah itu tahun ke-8 dan seterusnya selama 7 tahun akan terjadi kelaparan. Itu arti mimpi itu. Lalu ini kan kemampuan menerjemahkan itu hanya bisa menerjemahkan mimpi hanya bisa diperoleh kalau ada hikmat Tuhan. Tanpa hikmat Tuhan tidak bisa. Lalu yang kedua, Yusuf berkata, nah selama untuk mengatasi itu, selama 7 tahun, setiap petani menjual 1/5 atau 20% dari hasil panen kepada pemerintah. Lalu pemerintah akan membuat gudang-gudang di perkotaan, di banyak kota. Lalu 1/5 dari hasil panen rakyat Mesir itu disimpan di situ. Itu untuk dicadangkan ketika masa sulit itu terjadi, orang Mesir tidak kelaparan. Nah ini lebih kepada bagaimana mengelola ketika diberkati. Kan gitu. Yang satu memang hikmat bagaimana mimpi itu bisa diterjemahkan, artinya apa. Tapi yang kedua bagaimana mengelola. Nah itu dimulai dengan hari ini mempersiapkan hari depan. Jadi kita melihat bagaimana masa kini itu kita punya rencana, masa kini kita mempersiapkan untuk masa depan hingga ketika masa depan yang kita tidak tahu terjadi dan itu kemudian itu buruk. Nah kita sudah ada, kita prepare, kita sudah ada persiapan. Itu hal yang kedua. Pak Gunawan, berarti ini penjelasan yang kedua itu bukan lagi kita berbicara mengenai bagaimana seorang pedagang mendapatkan keuntungan, tetapi lebih kepada strategi, lebih kepada manajemen pengelolaan daripada ketika dia berhasil, kemudian dia bisa memanage semuanya dengan baik. Tetapi manajemen ini Pak Gunawan bukan cuma manajemen waktu, bukan cuma manajemen tenaga, bukan cuma manajemen SDM dan sebagainya, tetapi tadi Pak Gunawan menjelaskan ada manajemen bagaimana kita mengatur supaya keuangan dan sebagainya, tetapi bagaimana kita mengatur supaya kita juga bisa memanage bukan cuma hal-hal yang berkaitan dengan dagang itu sendiri, tetapi manajemen waktu kita supaya kesibukan itu tidak menyita
waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk hal-hal yang lebih penting, yaitu hal-hal yang spiritual. Kira-kira seperti itu. Betul. Ya. Kita tidak boleh melupakan bahwa ada unsur-unsur yang tidak boleh hilang ketika kita melakukan sebuah, bukan cuma dagang, tapi di dalam pekerjaan begitu ya. Karena ini mungkin masalah yang sekarang orang dituntut dengan persaingan-persaingan yang demikian berat, tetapi kemudian kehilangan waktu, kehilangan kesempatan untuk dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini yang tidak boleh. Kira-kira begitu Pak Gunawan. Ya, betul. Jadi orang yang kehilangan waktu untuk Tuhan, Alkitab berkata, hai orang bodoh. Gitu. Jadi jarang Yesus berkata bodoh. Gitu loh. Ya. Kalau kepada orang munafik, Yesus ngomongnya, hai kepada orang Farisi, ahli Taurat, Tuhan berkata, hai munafik. Tapi kepada orang yang tidak bisa membagi sukses di bisnis, sukses di pekerjaan, mungkin jadi CEO, direktur, manajer, tapi kemudian kehilangan waktu untuk Tuhan. Tuhan akan berkata, engkau orang bodoh. Gitu. Jadi kepada orang Farisi yang tidak menjalankan firman, itu munafik. Tapi kepada orang yang tidak memberi waktu untuk hal-hal rohani, spiritual, hal-hal yang nanti kita persiapkan ke depan ke sorga, itu hai orang bodoh. Gitu ya. Jadi memang itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tapi saya mau menambahkan satu hal lagi ya. Kata tidak ada waktu itu kan sungguh-sungguh relatif. Satu hari itu ada 24 jam. Pada umumnya manusia itu 8 jam tidur. Ada yang 6 jam, ada yang 8. Ya, sekitar 8 lah. Itu sepertiga hari itu dipakai untuk tidur. Ya. Lalu yang kedua, 8 jam untuk bekerja. Ya. Tapi juga ada pekerja yang terpaksa harus bekerja 10 jam. 8 jam untuk tidur, 8 sampai 10 jam untuk bekerja. Kan berarti masih kalau itu 10 jam, itu kan masih ada 6 jam. Yang tersisa dari 24 jam. Itu sudah tidur, kerja. Jadi kalau ada orang berkata, saya tidak ada waktu, itu rasanya nonsen. Yang ada tidak bisa memanage waktu. Gitu. Kalau yang umum, sepertiga untuk tidur, sepertiga untuk kerja. Masih ada sepertiga itu 8 jam. Bagaimana kita mungkin berkata tidak ada waktu Tuhan. Ini ada waktu yang tidak kerja, tidak tidur. Gitu. Jadi saya pikir kalau ada orang sampai tidak punya waktu untuk Tuhan, itu sebetulnya lebih kepada dia tidak bisa memanage waktu dengan sebaik-baiknya. Gitu. Ini mungkin sebuah peringatan buat kita ya Pak Gun ya. Karena sekarang kan seperti tadi saya bilang, persaingan itu demikian berat ya, demikian hebat. Sehingga banyak orang yang hari-hari ini merasa seperti kekurangan waktu begitu. Tetapi kita harus tetap sadar bahwa kondisi apapun juga, kita tetap harus memberikan prioritas untuk kehidupan spiritual kita. Begitu. Ya, karena tadi kan Pak Gunawan bilang bukan cuma dia smart di dalam bekerja, dia memiliki kecerdasan di dalam mengelola perusahaannya. Sekalipun dia memang seorang CEO yang pintar, tetapi menarik tadi Tuhan bilang dia orang bodoh. Ya. Kebodohannya itu adalah karena dia melalaikan hal-hal yang sangat penting. Ya, karena kan tadi firman-Nya bilang bahwa hari ini mungkin hari terakhir bagi dia, besok dia sudah tidak ada lagi. Dan berarti sudah tidak ada kesempatan lagi bagi dia untuk memikirkan perkara-perkara yang rohani begitu. Berarti kehilangan kesempatan. Soal keselamatan, soal rohani ya. Berarti dia akan kehilangan seperti itu. Berarti ini peringatan buat kita ya Pak Gun ya. Bukan cuma pedagang tentu, tapi bagi kita semua yang sibuk di dalam pekerjaan kita, bahwa sesibuk-sibuk apapun juga, kita tidak boleh lupa
bahwa kita memiliki spirit, memiliki roh yang itu perlu juga untuk diperhatikan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi benar, pesan ini tidak hanya untuk para pebisnis, tapi untuk semua orang yang kerjanya, kan bisa ada orang yang kerja di 2 perusahaan yang berbeda untuk cari tambahan supaya beban cicilan rumah itu bisa terpenuhi gitu ya. Jadi tapi apapun alasannya kita tidak boleh melalaikan urusan rohani. Pak Gunawan, di dalam Lukas pasal yang ke-12 tadi itu ada satu kata yang sangat menarik ya. Itu di sana dalam ayat yang ke-20 dikatakan jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ya, jadi ini mungkin berbicara mengenai warisan ya Pak Gunawan ya. Yeah. Ini seolah-olah kalau dari kalimat ini sepertinya dia mungkin tidak punya ahli waris begitu, sehingga kalau dia mati malam ini, terus buat siapa dong harta yang dia sudah kumpulkan sebanyak itu, tidak ada gunanya, berarti yang dia lakukan dengan susah payah itu sia-sia. Tetapi kalau kita aplikasikan dengan orang-orang yang punya anak dan sebagainya, ini berbicara juga mengenai warisan, bahwa kita juga perlu sebagai seorang kepala keluarga khususnya untuk memikirkan mengenai warisan. Bukan cuma di dalam warisan materi, ya, tetapi warisan yang berkaitan dengan kehidupan spiritual. Kehabisan waktu untuk cari uang, kehabisan waktu untuk bekerja, tetapi lupa ada aspek-aspek rohani, bukan cuma untuk dirinya sendiri, tetapi aspek-aspek rohani untuk anak-anak dan sebagainya. Ini yang mungkin tidak boleh dilalaikan juga. Betul. Saya menduga, pebisnis yang sukses yang ada dalam Lukas 12 itu mungkin masih relatif muda. Kenapa? Dia tidak memikirkan bahwa perlu bagi warisan karena dia masih muda, masih kuat. Tapi Tuhan berkata, walaupun kamu belum sampai usia 50, ya, tapi kalau malam ini aku cabut nyawamu. Terus untuk siapa? Artinya dia tidak ada persiapan. Kalau kita ada persiapan, oh saya sudah 65 atau saya sudah 60. Ini warisannya si A dapat ini, si B dapat ini. Kita bisa prepare. Tetapi kalau kita masih kuat, kita mungkin belum mikir warisan itu. Nah, di saat orang tua itu meninggal tanpa menjelaskan ini kepada siapa, bisa terjadi perebutan warisan. Dan Yesus pernah diminta untuk menengahi yang semacam itu di salah satu Injil. Jadi tadi sudah benar, kita mesti warisan-warisan yang kita berikan bukan hanya warisan harta, tetapi warisan-warisan rohani yang harus kita berikan kepada anak-anak. Punya harta banyak tetapi tidak ada warisan rohani, anak kita juga ke depannya itu masa depannya juga tanda tanya. Gitu. Sesuai dengan judulnya yang kedua Pak Gunawan tadi katakan bahwa memaksimalkan hari ini. Ya. Tadi kan anak muda yang diprediksikan dia orang kaya ini masih muda begitu ya, sehingga dia tidak memikirkan jauh ke depan soal keluarga dan sebagainya. Dan bagi warisan. Iya, dan kemudian itu mengingatkan bahwa memang kita benar-benar harus memaksimalkan hari ini begini, karena kita nggak tahu hari esok itu akan seperti apa. Dan dikaitkan dengan kehidupan spiritual, bukan cuma soal orang muda, orang tua, tetapi juga orang muda ya. Bahwa orang muda juga tidak berarti bahwa dia nanti matinya masih berapa tahun ya. Tetapi bisa saja besok seperti tadi firman Tuhan malam ini juga jiwanya akan diambil daripada dia. Sehingga kemudian tidak ada kesempatan bagi dia untuk tidak ada kesempatan lagi untuk menata kehidupan spiritual karena sudah terlambat begitu Pak Gunawan ya. Iya, betul. Jadi meninggal itu tidak urut kacang, orang Jawa bilang. Urut kacang itu urut tua. Kadang-kadang yang muda bisa duluan. Gitu. Jadi itu sebabnya kita mesti prepare bukan cuma saya selamat sampai surga.
Tapi kan kita akan punya rumah. Rumah kita itu kan bahan mentahnya dari bumi. Bukan emas perak yang kita kirim. Tapi hal-hal rohani yang kita buat, hal kemanusiaan yang kita lakukan, itu merupakan bahan istilah saya untuk nanti menjadi rumah itu di sana. Jadi menurut saya rumah memang kalau yang Tuhan bikin mesti rumah yang baik lah. Tetapi materialnya itu, hal-hal rohani yang kita lakukan, hal kemanusiaan yang kita lakukan, itu menjadi apa ya, ornamen atau hiasan yang ada dalam rumah itu. Rumah kita jadi indah atau tidak, tergantung bagaimana kita di bumi. Itu. Kalau kita cuma mikir cuan, kita mikir untung, tapi kita tidak punya kemanusiaan, kita tidak hal rohani, tidak kita kerjakan. Nanti ada kemungkinan bertetangga itu apa keindahannya beda rumahnya. Pak Gun, di dalam Lukas tadi 12 dan kemudian contoh di dalam Firaun bersama dengan Yusuf itu, ini berarti dari ayat-ayat yang kita baca ini apakah bisa disimpulkan bahwa ini kan orang kaya itu dia hasilnya berlimpah-limpah, sehingga dia perlu memanage gudangnya, dia perlu memanage pekerja-pekerjanya dan sebagainya. Kemudian Firaun bersama dengan Yusuf juga begitu untuk mempersiapkan hari depan yang baik, maka dia harus mempersiapkan lumbung, dia harus bekerja lebih smart, lebih baik lagi begitu. Ini apakah bisa disimpulkan bahwa untuk sukses itu memang perlu bekerja dan kerja keras. Kemudian sebaliknya bahwa kita tidak pernah akan bisa mendapatkan kesuksesan kalau kita malas. Bisa seperti itu? Betul, saya setuju. Itu sebabnya Amsal juga mengkritik keras orang-orang yang malas. Gitu. Jadi betul, kerja keras harus, tetapi jangan sampai kerja kerasnya membuat tidak ada waktu untuk Tuhan. Kan gitu. Tapi tidak boleh malas juga ya? Iya, tidak boleh ya, betul. Jadi hanya apa, dia bukan full timer, dia bukan rohaniwan, tapi urusannya gereja terus ya, lalu pekerjaan ditinggalkan. Saya pikir itu juga tidak bijaksana. Ya. Kita harus berimbang, ada waktu untuk menata harta jasmani, ada waktu untuk menata harta rohani. Gitu. Saya teruskan lagi ya, hal yang ketiga, kita masih sempat ini, hal yang ketiga. Ini Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, saya menggarisbawahi hidupmu sama seperti uap. Sebentar saja lalu lenyap. Artinya hidup itu cuma sebentar. Kata sebentar itu relatif ya. Tetapi artinya tidak bisa kita memperhitungkan, oh saya nanti umur sekian berbuat ini, umur sekian berbuat ini. Belum tentu kita itu nyampe kepada itu. Ada orang tua yang ngomong gini, saya sudah tua, jadi saya pernah mengalami yang muda. Tapi yang muda belum tentu akan mengalami menjadi tua. Ya, jadi itu artinya hidup itu sesaat. Nah, kitab Mazmur itu memberi kepada kita sebuah kata-kata mutiara. Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita tahu hidup itu cuma sebentar menurut Alkitab. Mesti diisi dengan hal-hal yang berguna. Baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sesama kita, ataupun Tuhan. Nah, dalam kaitan ini, maka saya berkata ada satu aspek yang saya mau tekankan.
Karena hidup itu cuma sesaat, jangan pernah menunda. Ya, jangan pernah menunda apa yang akan dikerjakan. Yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Karena kita tidak tahu hari esok. Apakah kita masih punya waktu untuk mengerjakan itu. Jadi ini yang menjadi pelajaran buat kita. Besok itu sesuatu yang tanda tanya. Kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih hidup, itu sebuah tanda tanya. Ya, jadi kita mesti hari ini dimaksimalkan. Karena waktu yang Tuhan beri atas hidup kita itu kita tidak jelas. Alkitab berkata, cuma sebentar seperti uap lalu hilang. Nah, saya akan menunjukkan kepada saudara sebuah kisah yang sebetulnya ini penundaan. Coba ya, saudara lihat. Keluaran pasal 8 ayat 9 sampai 10. Kata Musa kepada Firaun, silakan Tuhan katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan untuk rakyatmu, supaya kata-kata ini dilenyapkan daripadamu dan dari rumahmu dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya besok. Lalu Musa berkata, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuhanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Jadi salah satu dari 10 bala, 10 bencana yang turun atas Mesir itu kan tanah Mesir dipenuhi katak. Kata itu bisa masuk ke kamar, kata itu ada di meja makan, ada di sembarang tempat. Mesir penuh dengan kata. Lalu Firaun berkata doakan kepada Musa, supaya kata-kata ini lenyap. Musa berkata, ya, saya nanti akan berdoa, supaya Tuhan singkirkan kata ini. Lalu ada pertanyaan dari Musa. Firaun pengen kapan ini kata-kata itu hilang? Alkitab dalam ayat 10 mengatakan, maka kata Firaun, besok. Ini kata-kata yang apa ya? Yang tidak masuk akal. Saya bertanya kepada saudara, kalau saudara misalnya mengalami masalah yang berat, lalu Tuhan tanya, kapan engkau pengen aku membebaskan kamu dari masalah ini? Pertanyaan, apakah saudara akan berkata besok? Saya meyakini saudara yang mendengar ini akan berkata, sekarang, hari ini juga. Kita tidak ingin ada sebuah bencana berlama-lama dalam hidup kita. Tapi Firaun ini luar biasa. Dia tidak berkata hari ini, tapi besok. Jadi kalau itu sama dengan orang sakit, kapan kamu pengen sembuh? Besok. Menurut saya itu apa ya? Jawaban yang tidak masuk akal. Semua orang yang sakit, apalagi sakitnya berat akan berkata, hari ini saya pengen sembuh. Ya. Nah, orang-orang yang bisa menjawab hari ini adalah orang yang bisa mengikuti pesan yang ada dalam Mazmur 19. Melewati hari-hari ini dengan bijaksana. Ya. Tidak menunda dengan berkata, besok saya kerjakan. Ya kalau memang ada sebuah pekerjaan yang memang harusnya besok, tidak bisa hari ini karena ini sudah malam, ya besok. Tetapi kalau itu memang sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan sekarang. Dan kita berkata, besok aja. Saya pikir itu tidak masuk akal. Jadi jangan menunda ketika bencana datang, lalu saya pengen sembuhnya besok Tuhan. Saya pengen masa saya besok baru pulih. Kita dianggap orang yang
tidak bijaksana. Nah, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-20, ayat yang keempat dan ayat yang kelima di sana dikatakan, berkatalah raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Ayat yang saya baca itu dilatar belakangi dengan terbunuhnya Absalom oleh Yoab. Ya. Daud sudah berpesan, sayangilah nyawa dari Absalom. Tapi Yoab tetap ketika Absalom tergantung di pohon, dia bunuh. Nah itu sebabnya Daud memindahkan posisi panglima tertinggi pasukan Israel kepada Amasa. Amasa masih berkerabat dengan Yoab. Tapi ketika Amasa diminta untuk melakukan konsolidasi pasukan selama 3 hari. Ayat 5 berkata, Amasa menunda-nunda tugas itu. Artinya pekerjaan itu dia selesai. Padahal itu sedang ada pergolakan dari Seba bin Bikri. Nah kita tahu kalau ada perlawanan dari rakyat tidak cepat ditangani, itu akan meluas kemana-mana. Jadi di sini kita melihat di Alkitab ada contoh-contoh penundaan-penundaan. Penundaan yang yang kalau Firaun itu musibah besok aja gitu. Kalau Amasa ini genting, ada pemberontakan dari Seba bin Bikri. Tapi dia tidak mengkonsolidasikan pasukan. Hingga 3 hari yang dibutuhkan oleh Daud terlewatkan begitu saja, bukan karena tidak bisa mengkonsolidasikan, tapi berlambat-lambatan. Itu sebabnya saya bisa menggarisbawahi berita ini adalah berita di dalam ayat ini, jangan menunda pekerjaan yang memang bisa kita selesaikan hari ini. Yang hari ini bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan. Berarti penundaan itu bisa berdampak yang negatif. Iya, iya. Selalu begitu Pak Gunawan? Betul. Ya. Bisakah di kita juga ini berbicara mengenai pekerjaan ya? Tidak boleh menunda-nunda, tetapi juga kita tidak boleh tergesa-gesa. Betul. Ya, di dalam mengambil keputusan dan di dalam mengambil sebuah tindakan ya. Yeah. Berarti kita harus kembali mendapatkan hikmat dari Tuhan. Gitu. Timingnya Tuhan ini benar apa bukan begitu kira-kira Pak Gun ya. Karena kalau terlalu tergesa-gesa juga berbahaya juga begitu. Betul. Jadi tergesa-gesa hingga pemikirannya belum matang, itu menyebabkan pekerjaan yang akan kita kerjakan bisa gagal. Menunda juga bisa membuat malapetaka. Nah saya akan kasih contoh ya, itu ada di kerajaan Roma itu. Ada seorang kaisar yang ingin mencari dari beberapa anaknya itu salah satu mau diangkat, dinobatkan jadi kaisar untuk menggantikan dia. Dari sekian banyak itu yang ada di nominasi itu dua orang gitu. Yang satu dia memang suka, dia kepengen orang ini. Orang ini kerjanya bagus dan seterusnya. Yang satu ini kurang disiplin dan sebagainya. Nah, bersama dengan penasihat mengambil keputusan. Kita akan panggil 2 orang ini. Kalau yang datang pertama, dia yang kita akan nobatkan.
ternyata yang biasanya rajin itu bisa terlambat loh. Dia kan juga tidak tahu bahwa ini penentuan siapa menggantikan kaisar. Lalu yang biasanya apa ya? Biasanya santai, terlambat, itu bisa datang awal. Dan akhirnya dia dinobatkan menjadi raja dan sejarah mencatat dia bernama Kaisar Caligula. Jadi apa ya? Keterlambatan itu menghilangkan kesempatan yang tersedia, yang kita tidak tahu bahwa seandainya kita on time, tepat waktu, itu milik kita. Dalam bisnis kan juga sama ya. Ketika kita terlambat di dalam banyak hal, itu kerugian akan muncul gitu. Tapi betul yang tadi Bu Gunawan ngomong, jangan sampai tergesa-gesa kan gitu ya. Hingga kemudian keputusan kita menjadi tidak akurat. Nah, itu mengenai hal yang ketiga. Saya lanjutkan lagi dengan hal yang keempat. Itu ayat 15 dari Yakobus pasal 4. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya. Jika Tuhan menghendaki. Nah, ini kata-kata yang mungkin sudah langka, jarang kita dengar ya. Nah, itu justru dari saudara kita umat Islam yang suka memakai ini. Insya Allah gitu. Insya Allah kan kalau seizin Tuhan kan begitu. Ya, kita sudah langka. Tapi Alkitab memberi kepada kita data, ya, khususnya Paulus dalam kunjungan ke Korintus. Nah, saya akan bacakan 1 Korintus pasal 4 ayat 19. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong, tapi tentang kekuatan mereka. Jadi Paulus punya rencana untuk berkunjung ke jemaat Korintus karena di sana ada orang sombong. Merasa hebat, tidak perlu Paulus itu. Dan Paulus berkata, aku mau tahu kekuatan mereka ketika aku datang. Tapi kembali Paulus berkata, kalau Tuhan menghendaki. Ya. Nah, satu ayat lagi masih dalam 1 Korintus, tapi pasal 16 ayat yang ke-7. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku berharap tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenan Tuhan. Jika diperkenan Tuhan. Jadi Paulus dalam 1 Korintus itu memakai istilah ini dua kali. Yang satu ada di dalam pasal yang keempat, yang satu pasal yang ke-16. Nah, pertanyaannya, kenapa Paulus bisa sampai tidak begitu yakin bahwa dia akan bisa sampai ke Korintus? Ada dua hal. Pertama adalah Paulus adalah tokoh yang dibenci oleh orang Yahudi. Jadi kalau mereka tahu Paulus jalan kemana, bisa dicegat. Mungkin dihajar atau dibunuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan laut itu perjalanan yang penuh dengan risiko. Ada tofan, ada ombak yang bisa mengkandaskan kapal yang ditumpangi. Dalam salah satu tulisannya, Paulus berkata, aku sudah sering disesah, aku sering disiksa, karam kapal 3 kali, dan bermacam-macam bencana dia sebutkan. Itu sebabnya ketika dia sadar bahwa akan ada banyak kesulitan yang akan muncul ketika dia ke Korintus. Dia berkata, kalau Tuhan kehendaki artinya Tuhan buka jalan. Gitu. Jadi mungkin dalam hati kita
Kita tidak harus berkata insya Allah, ya. Kita tidak berkata, tapi harus dalam hati kita itu kita mesti punya keyakinan. Kalau Tuhan izinkan, aku mau ini. Kalau Tuhan berkenan, aku mau itu. Artinya kita kuanwun, kita pamit sama Tuhan yang mengatur hidup kita. Ya. Kata kalau Tuhan berkenan itu menunjukkan bagaimana kita itu hidupnya bergantung kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak bergantung kepada Tuhan, besok kita akan begini, tahun depan kita akan begini. Itu kepastian tidak ada di tangan kita. Tuhan yang menetapkan apakah yang kita impikan bisa terjadi atau tidak. Itu. Berarti kepastian masa depan kita itu bukan di tangan kita. Betul. Ya, tetapi kepastian masa depan kita itu, masa depan yang baik tentunya itu ada di dalam tangan Tuhan. Benar. Itu sebabnya kita harus belajar untuk menjadi orang percaya yang melibatkan Tuhan dan mempercayakannya kepada Tuhan. Karena Betul. Tuhan pasti lebih tahu yang terbaik buat kita. Betul. Begitu ya Pak Gunawan ya. Jadi tetap buat perencanaan. Ya. Tetapi kita dalam keyakinan kalau Tuhan berkenan berkati pekerjaan ini, rencana ini dan seterusnya. Ya, jadi saya pikir itu bukan hanya minta penyertaan Tuhan, tapi kita menghargai Tuhan dan kita menempatkan Tuhan sebagai pengatur hidup kita. Ya, bukan sekedar kita minta penyertaan Tuhan, tapi kita menempatkan Tuhan sebagai pengatur hidup kita, lalu kita keluar nuwun, kita minta izin, aku mau begini Tuhan, berkati. Dan kita sadar bahwa yang diatur oleh Tuhan itulah yang terbaik buat Betul. kita. Ya. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sudah belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah apa yang kita sudah pelajari itu boleh bukan cuma menjadi sebuah pengetahuan buat kita, tapi biar kita boleh minta kepada Tuhan supaya apa yang kita pelajari boleh menjadi sebuah gaya hidup kita. Di dalam kita berbisnis, di dalam kita melakukan apa saja, kita harus punya perencanaan yang baik. Tetapi di samping, di balik semuanya itu, kita harus menyertakan Tuhan. Karena Tuhan bisa memberikan yang terbaik buat masa depan kita. Dan kita akan menjadi orang-orang Kristen yang tahu firman dan menjalankan dalam hidup kita. Mari kita akan akhiri dengan doa. Ajari kepada kami Bapa untuk kami bukan cuma mendengar, tetapi apa yang kami pelajari pada malam hari ini boleh menjadi gaya hidup kami. Ajar kepada kami untuk di dalam segala sesuatu, di dalam pekerjaan kami, di dalam dagang kami, usaha kami, apa saja yang kami kerjakan, biar kami boleh melibatkan Tuhan, biar kami tidak menunda-nunda waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kami boleh melakukan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, dan ajar kepada kami juga untuk kami boleh melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu, dan berani berkata, Tuhan yang Engkau aturkan itulah yang kami akan lakukan, kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sampai ketemu di dalam pendalaman Alkitab beberapa waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.